saudara tahu bahwa dosa perzinahan adalah dosa yang mengikat. Ingat saudara, dosa perzinahan adalah dosa yang mengikat. Kalau kita jadi orang Kristen, umat perjanjian baru yang hidup dalam Tuhan, percaya Yesus dalam Tuhan sungguh-sungguh, pasti tidak ada santet yang mengenai kita. Tidak ada mantra atau serapah, kecuali ingat, dosa mengikat. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai, sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Bapak Dotoni atau Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Nah, apa sih yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni? Nah, sebelumnya mari kita mulai video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik Bapa. Bapak pimpin kami semua ya Bapak, sebentar kami akan mendengarkan pesan dari hamba-Mu ya Bapak, Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Bapak berikan kami hikmat marifat ya Bapak, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni. Selamat menyaksikan. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Nah, Kitab Bilangan pasal 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Elohim. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap Israel. Tidak ada tenungan yang mempan terhadap Yakub. Israel bicara tentang umat Allah, yaitu umat perjanjian baru. Nah, kita adalah umat perjanjian baru. Nah, dikatakan tidak ada mantra atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Israel bicara tentang umat Allah. Dan kita adalah umat Tuhan, umat perjanjian baru. Dan kita berkata tidak ada mantra. Arti mantra di sini adalah yang berhubungan dengan serangan-serangan ilmu hitam. Serangan-serangan kuasa kegelapan. Nah, kalau tenungan itu bicara tentang serapah. Serapah itu adalah kutukan untuk mengutuk. Nah, ini bicara tentang kutukan. Kalau kita perhatikan ayat ini, latar belakang ayat ini yaitu tentang Bileam bin Beor yang disuruh untuk mengutuk Israel. Untuk mengutuk Israel supaya Israel mengalami kehancuran. Supaya Israel mengalami kemusnahan dan malapetaka. Nah, dan apa yang terjadi? Karena Balak tahu kalau melawan Israel selama ada Tuhan, susah untuk melawan. Maka disuruhlah Bileam bin Beor untuk mengutuk Israel. Tapi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, ingat saudara, bahwa Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Nah, tapi Balak, yaitu orang Moab, memiliki cara supaya Israel terkena namanya itu serangan. Nah, kalau kita perhatikan saudara, apa serangannya itu? Nah, selama kita ini hidup dalam Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa terkena ilmu hitam. Kita tidak bisa terkena santet atau serapah. Kalau serapah itu berupa namanya ucapan-ucapan kutuk.
Nah, selama kita hidup dalam Tuhan itu tidak bisa kena. Tetapi kalau ada dosa yang mengikat, ingat saudara, ada dosa yang mengikat. Maka dengan cara strategi Moab supaya Israel kena hukuman, dibikin apa? Yang itu namanya perzinahan. Nah, kalau kita perhatikan, Balak membuat suatu cara supaya Israel kena hukuman Tuhan, yaitu dengan apa? Perzinahan. Perlu saudara tahu bahwa dosa perzinahan adalah dosa yang mengikat. Ingat saudara, dosa perzinahan adalah dosa yang mengikat. Kalau kita jadi orang Kristen, umat perjanjian baru yang hidup dalam Tuhan, percaya Yesus dalam Tuhan sungguh-sungguh, pasti tidak ada santet yang mengenai kita. Tidak ada mantra atau serapah, kecuali ingat, dosa mengikat. Maka iblis menggunakan cara strategi ini untuk menghancurkan umat Tuhan. Makanya saudara hati-hati dengan namanya dosa mengikat. Karena iblis tahu langsung menyerang tidak bisa. Langsung menghantam tidak bisa. Langsung mengutuk tidak bisa. Tanpa ada celah dosa mengikat. Nah, dosa mengikat itu pertama adalah apa saudara? Perzinahan. Kenapa perzinahan itu dosa yang mengikat? Orang kalau berhubungan seks itu bukan lagi dua tapi satu. Namanya ikatan. Nah, suami istri kalau menikah kawin bukan lagi dua tapi satu. Nah, kalau orang berhubungan badan itu terjadi satu, yaitu mengikat. Nah, makanya dosa mengikat ini sangat berbahaya. Nah, memang iblis langsung menghantam tidak bisa, tapi ada cara untuk strategi supaya ada cara untuk masuk, yaitu dengan dosa mengikat. Ingat saudara, apa saudara? Dosa apa saudara? Mengikat, yaitu perzinahan. Orang Israel dihukum Tuhan karena ada perzinahan dengan orang-orang Moab. Nah, yang pertama adalah perzinahan. Perzinahan ini dosa mengikat. Nah, dan perzinahan ini pula yang digunakan Balak atas saran Bileam supaya Israel kena hukuman Tuhan. Jadi saudara, apakah orang Kristen bisa kena santet? Kalau dia hidup dalam Tuhan, lahir baru bertobat, dan tidak ada celah dosa mengikat, dijamin tidak bisa kena. Perzinahan, karena perzinahan inilah bisa mencemari roh. Kalau kita perhatikan yang namanya Simson, dia dipakai Tuhan luar biasa. Bayangkan saudara, sekali pukul 1000 orang mati. Coba kalau kita yang mukul 1000 orang, kita yang mati. Nah, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ingat, Simson mempermainkan Tuhan. Nah, dia hidup dalam perzinahan. Ingat, ada namanya masa kesabaran Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Tuhan itu tidak bisa untuk mainan. Dan Tuhan izinkan. Apa yang terjadi? Rambutnya dipotong. Artinya urapan roh itu keluar. Tuhan ambil urapan itu. Roh Allah undur. Dan apa yang terjadi? Kedua mata Simson buta. Dan dia jadi permainan. Simson yang dipakai Tuhan luar biasa. Jatuh dalam dosa karena apa? Dosa yang mengikat. Yaitu apa? Perzinahan. Nah, dari perzinahan inilah dia mempermainkan Tuhan. Dan dia kehilangan urapan. Nah, roh Allah undur. Nah, tetapi Simson sadar. Dia bertobat. Apapun dosa saudara. Kalau engkau datang pada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan mengampuni. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan Simson dan dia dipakai Tuhan lagi untuk membalaskan kedua matanya. Nah, kalau kita perhatikan, Simson pun kehilangan urapan akibat dosa perzinahan. Bukan hanya sekedar rambut dipotong, tidak semudah itu saudara. Karena itu berhubungan tentang hubungan Allah dan manusia. Pertama, yang bisa membuat celah serangan ke anak Tuhan adalah dosa yang mengikat. Nomor satu adalah perzinahan.
Kedua, yaitu penyembahan berhala. Nah, kalau kita perhatikan, Bileam dengan cara yang lincik, dia tahu kalau nyumpain umat Tuhan, nyumpain Israel, nyantet Israel, nyumpain mantra Israel, tidak bisa. Maka dia punya usul. Dan dia ngomong sama Balak. Dan Balak lakukan. Apa yang terjadi usulnya? Dibikinlah penyembahan berhala. Dan apa yang terjadi? Tuhan marah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Tiada, ingat tidak? Tuhan berkata, tidak ada Allah lain di hadapanku. Bahwa tidak ada yang boleh Allah lain di hadapan Tuhan. Yaitu berhala-berhala di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Dan itu tidak bisa ditoleransi. Karena Tuhan itu satu. Nah, apa yang terjadi? Penyembahan berhala. Dosa perzinahan sama dengan dosa penyembahan berhala. Kalau saudara orang Kristen yang hidup dalam Tuhan, percaya Yesus sungguh-sungguh, tapi engkau menduakan Tuhan, itu namanya bukan sungguh-sungguh. Itu belum bertobat, saudara. Ya pegang jimat, ya penyembahan berhala, ya ke gereja, ya aktif, ya pelayanan, ya khotbah. Itu kacau, saudara. Kenapa? Itu dosa yang mengikat. Karena orang yang penyembahan berhala, itu berhubungan dengan roh. Roh dengan roh. Dan itu dosa yang mengikat. Nah, roh apa? Roh kuasa gelap. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengikat dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita penyembahan berhala, itu mengikat dengan roh jahat. Dan itu Tuhan, tidak ada Allah lain di hadapanku. Ingat, saudara. Jadi yang kedua, saudara, pertama dosa yang mengikat perzinahan. Kedua adalah dosa mengikat yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Nah, dua ini, saudara, yang kalau orang Kristen sekalipun pelayanan, kalau ada dosa mengikat ini, kalau kena serangan kuasa gelap, kena. Karena itu ada berhubungan dengan roh. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sampai di sini video kita kali ini. Apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang terada di kolom deskripsi melalui pelayanan Yarta Ministry ataupun Tom Hayes TV. Mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat terus melakukan pelayanannya dengan baik dan juga tentunya dapat mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat yang kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas pesan yang telah kami dengarkan ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan yang telah mendengarkan pesan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat terang kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.